memanas. Hal itulah yang kini tengah terjadi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami Vena Melinda, di mana diduga dilakukan sang suami Ferry Irawan. Menariknya, ketika melihat kasus ini semakin memanjang, bahkan Vena dan Ferry pun akan saling bongkar aib masing-masing, kasus KDRT ini pun pada akhirnya menunjukkan beberapa fakta baru. Seperti salah satunya kedatangan Vena ke Polda Jawa Timur, hingga Vena Melinda yang kekeh akan bercerai dengan Ferry Irawan lantaran suaminya itu banyak berbohong. Lantas seperti apa Vena yang begitu menyesal lantaran tidak menggubris peringatan Anggia Novita, mantan istri ketiga Ferry, perihal sifat negatif Ferry Irawan? Benarkah sebelum terjadinya KDRT, sejak lama Vena pun ingin bercerai dengan Ferry Irawan, namun malu karena baru menikah? Ferry pun juga sempat mengirimkan video permintaan maaf, hingga video itu pun kini viral di media sosial. Lantas, seperti apa Vena menanggapi video permintaan maaf Ferry hingga Hotman Paris yang menantang Ferry Irawan untuk membuktikan soal kasusnya di Bogor, seperti ancaman yang diberikan dari pihak Ferry akhir-akhir ini? Dan bagaimana pihak Ferry Irawan yang menyayangkan Vena Melinda yang menolak perdamaian hingga mereka pun siap bertarung di pengadilan untuk buktikan tudingan yang ditujukan kepada Ferry Irawan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Menikah dengan Ferry Irawan pada 7 Maret 2022 lalu, Vena Melinda yang saat itu dimabuk asmara mengaku tidak menggubris peringatan dari Anggia, mantan istri ketiga Ferry, perihal sikap dan juga sifat asli Ferry. Vena pun bahkan mengaku sempat memblokir akses komunikasi dengan Anggia sesaat sebelum menikah dengan Ferry. Hingga pasca kejadian KDRT, Vena pun menyesal dan meminta maaf kepada Anggia. Ya, kalau soal itu sih mungkin teman-teman wartawan bisa cek sendiri ya. Karena setahun yang lalu sebelum saya menikah sama Ferry juga sebetulnya Mbak Anggia sudah speak up. Banyak. Anggia itu siapa? Istri ketiga. Istri ketiga loh. Makanya yang ketiga dikawinin kan. Kawin, cerai, kawin, cerai, kawin. Begitu kan? Nggak langsung sekaligus tiga kan? Iya. Ya, jadi. Oke. Terus? Ya, mungkin saya rasa sama ceritanya seperti apa saya rasakan di semua yang kalian bisa lihat ya, bagaimana Mbak Anggi speak up tentang Ferry pada saat itu. Dan memang setahun yang lalu itu sekarang yang saya rasakan. Selain itu, Vena pun juga menegaskan, semenjak dirinya baru menikah dengan aktor 45 tahun itu pun, Vena memang sudah ada keinginan untuk bercerai. Namun, lantaran ia malu dengan keluarga dan juga banyak orang, Vena pun mengurungkan niatnya untuk berpisah dengan Ferry Irawan. Namun, dengan kejadian yang terjadi di Kediri tempo lalu, Vena pun akhirnya memantapkan hatinya untuk bercerai dengan Ferry Irawan. Sikap kamu cerai atau tidak? Dari awal saya udah bilang, Bang. Dari awal sebelum kejadian tanggal 8 saya mau cerai. Tapi saya belum cukup berani karena saya malu awalnya. Karena saya baru menikah belum setahun. Tapi yang mendominasi adalah saya tuh cinta banget sama Ferry. Tapi di tanggal 8 Januari pada saat dia tidak mengaku 2 kali. Dan dia menghalang-halangi saya pada saat saya meminta pertolongan. Fix buat saya, Bang. Bukan imam yang saya cari. Ya, saya cuma
mungkin beberapa hari awal gitu, saya masih mengharap, karena Ferry kan pulang sebetulnya tanggal 9. Saya masih mengharap Ferry itu jujur sama keluarganya. Saya masih mengharap Ferry itu bisa bicara kebenaran. Karena saya awal mencintai Ferry karena saya anggap dia hijrah kan. Orang yang hijrah harusnya orang yang jujur, terutama kepada Allah dan pasti terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap keluarganya. Tapi ternyata semakin hari saya lihat kayaknya keluarganya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena Ferry tidak bicara yang jujur. Jadi saya juga mengerti bagaimana kondisi keluarganya. Kalau nggak ngerti cerita yang sebenarnya pasti jadi kemana-mana kan. Ya memang semua kuncinya di Ferry. Ya, Vena yang awalnya begitu bucin kepada Ferry, kini justru berbalik meradang sepenuh hati kepada sang suami yang menikahinya pada Maret 2022 lalu di Bali. Hal itu pun ditandai dengan sikap tegas ibunda Ferel itu yang enggan untuk menerima tawaran mediasi untuk berdamai, apalagi sampai rujuk dengan Ferry. Vena pun justru kian mantap bercerai dari sang suami yang dibuktikan dengan langkahnya untuk segera mendaftarkan berkas gugatan cerai ke pengadilan agama. Tidak ada perdamaian, benar ya? Tidak ada mediasi, udah jangan banyak ngomong, udah dijawab dari tadi. Sudah pasti tidak ada mediasi, tidak ada perdamaian, akan cerai juga, akan cerai. Tuh. Saya memaafkan, tapi kasus hukumnya terus berjalan, Bang. Artinya tidak akan berdamai secara hukum. Iya, saya mau cerai, tapi saya belum cukup berani karena saya malu awalnya. Karena saya baru menikah belum setahun, tapi yang mendominasi adalah saya tuh cinta banget sama Ferry. Tapi di tanggal 8 Januari pada saat dia tidak mengaku 2 kali dan dia menghalang-halangi saya pada saat saya meminta pertolongan. Fix buat saya, Bang, bukan imam yang saya cari. Jadi saya pikir cerai itu dari awal dan saya lebih yakin lagi sekarang tinggal masalah prosedur secara birokrasi atau secara administrasi aja yang tinggal saya penuhi. Artinya niat kamu sampai hari ini cerai? Betul. Itu jawabannya? Sebenarnya udah disiapin. Udah disiapin. Tadi kan udah ini kan lagi persiapan draft juga. Lantas seperti apa Vena menanggapi video permintaan maaf Ferry hingga Hotman Paris yang menantang Ferry untuk membuktikan soal kasus di Bogor seperti ancaman dari pihak Ferry akhir-akhir ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Dugaan kekerasan yang dialaminya selama berbulan-bulan dari sang suami membuat Vena Melinda merasakan kesakitan fisik dan juga psikis yang teramat sangat. Kesakitan itulah yang membuat cinta Vena yang awalnya begitu meletup-letup pada Ferry seketika luntur dan juga surut ke titik terendah dengan sendirinya. Namun, bagaimana Vena menanggapi soal video permintaan maaf Ferry yang sempat dikirimkan kepada dirinya dan juga kedua anaknya Ferel dan Atala, hingga video itu pun kini viral di media sosial. Bukti lain yang dikasih tadi adalah rekaman video dari siapa sih nama suami? Gue lupa. Ferry. Dari Ferry, ketawa loh. Yang berisi, yang dibuat video itu diduga sekitar tanggal 8 atau 9 pada saya sudah dilaporkan polisi, yang isinya minta maaf. Ferry itu kirim surat ke penyidik dengan mengatakan, saya masih cinta, saya mau ketemu Vena,
minta polisi dipertemukan. Tentu polisi bertindak fair. Tadi suratnya ditunjukkan kepada Vena dan Vena menjawab tegas, no, saya tidak mau ketemu lagi. Jadi isu-isu di luar bahwa perdamaian akan dibuat itu tidak benar. Benar nggak? Nggak akan berdamai? Saya memaafkan, tapi kasus hukumnya terus berjalan, Bang. Artinya tidak akan berdamai secara hukum. Iya. Psikisnya terganggu ya, terlebih untuk sesuatu hal yang dia ceritakan kepada kami bahwa tidak ada dugaan KDRT itu, tapi dia harus menerima sebegininya. Tentu dia sangat-sangat tertekan gitu ya, dan kita coba bisa menjalani ini sebaik mungkin. Ya berharap ini lagi-lagi selesai dengan baik. Bicara hukum ini kan kami cuma bisa berharap semoga ini bisa selesai segera, dan kakak kami kalau memang tidak melakukan sesuai yang dituduhkan ya bisa kembali kepada kami lah gitu. Harapan Pak Ferry di hari Kamis ini bagaimana kedua belah pihak itu bisa dipertemukan untuk menentukan sikap ke depan seperti apa, atau keinginan masing-masing pihak ini seperti apa. Itu adalah keinginannya Pak Ferry untuk bertemu secara langsung kepada Ibu V. Nah, sayangnya memang pada hari ini ternyata tidak ada pertemuan tersebut, dan tentu saja itu menjadi pukulan bagi Pak Ferry sendiri yang berharap terjadi perdamaian, begitu loh. Tak hanya itu, Vena Melinda dan kuasa hukumnya Hotman Paris pun juga menantang Ferry Irawan untuk membuktikan kasus di Bogor yang akan dibongkar oleh Ferry seperti yang diungkap oleh kuasa hukumnya Jeffrey Simatupang. Kita akan buktikan, dan kita punya bukti kok. Pasca kejadian, kita punya bukti. Apakah jalannya tertati-tati, ataukah jalannya itu perlu dibantu orang atau tidak. Kita punya bukti kok. Biarkanlah itu nanti kita uji di pengadilan. Begitu loh. Jadi saat ini kan kita masing-masing sedang mengumpulkan bukti. Biarkanlah Bu V dengan faktanya dan buktinya. Sehubungan dengan adanya melalui medsos ancaman cyber yang mengatakan bahwa kalau kau tidak mau damai, gua akan bongkar kasus kau di Bogor. Jawabannya gimana? Ada kasus di Bogor? Tidak ada kasus di Bogor. Kalau memang ada kasus di Bogor, buktikan. Ya aku cuma bisa bilang soal Bogor itu kan dari tahun lalu ya masalahnya. Dan aku dengan pihak keluarga Shannon itu hubungannya udah baik-baik aja dan cuma miskomunikasi. Yang dimana hubungannya itu nggak ada, dimana ya kasus itu nggak ada hubungannya sama kasus mama sih. Jadi ya lucu aja ngeliatnya mereka ngebawa-ngebawa itu kan pihaknya Om Ferry. Kecewa juga sama Om Ferry karena emang gimana ya, aku udah minta dia untuk jagain mama kan sebelum nikah, dan dia udah meyakinkan aku sama kakak juga kalau dia bakal ngelakuin itu, tapi kan ternyata kan kejadiannya sebaliknya gitu. Jadi kecewa banget sama dia sih. Ya bisa dibilang Kak, soalnya kan yang aku nyangka orang yang aku udah anggap sebagai keluarga loh, bahkan ya kan bisa ngelakuin hal sekeji itu kan ya nggak nyangka lah, dengan semua kata-kata manis dia yang ternyata omong kosong ya bisa dibilang ya. Itu kan kita sebagai anak ya kesel banget ya. Dan bagaimana pula pihak Ferry Irawan yang menyayangkan Vena Melinda yang menolak perdamaian hingga mereka pun siap bertarung di pengadilan untuk buktikan tudingan yang ditujukan kepada Ferry Irawan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, polemik kasus dugaan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh Vena Melinda akhirnya kembali memasuki babak baru. Pasca Vena dan kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea membuka bukti-bukti baru dalam pemeriksaan BAP tambahan di Polda Jawa Timur kemarin, pihak Ferry Irawan pun juga seolah tidak tinggal diam.
Terlebih saat Hotman menegaskan bahwa tidak ada penangguhan penahanan untuk Ferry karena berkas kasusnya akan segera dilimpahkan ke kejaksaan. Lantas benarkah hingga detik ini pun Ferry Irawan masih bersikeras untuk mempertahankan bentengnya bahwa ia tidak bersalah? Seperti apa pula Ferry Irawan yang siap bertarung di pengadilan untuk buktikan tudingan yang ditujukan kepada dirinya itu? Walaupun Pak Ferry itu dalam tahanan, bukan berarti Pak Ferry sudah dinyatakan bersalah. Karena kalau kita mengacu kepada asas presumption of innocence, setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan. Kalau memang Ibu V sudah memaafkan, kami juga mengucapkan terima kasih. Tetapi di sisi lain, alangkah lebih baiknya memaafkan itu dapat dituangkan dalam upaya perdamaian. Itu kan jauh lebih baik. Tetapi sekali lagi, Ibu V ataupun Pak Ferry itu memiliki hak. Kalau itu dari versi Bu V ya sah-sah saja, nggak ada masalah. Tapi tentu kan kita semua ini mengacu kepada berita acara pemeriksaan. Dalam berita acara pemeriksaan Pak Ferry mengatakan tidak ada penganiayaan, tidak ada pemukulan. Nah, nanti proses itu atau fakta-fakta itu akan diuji dalam persidangan, dalam agenda pembuktian nanti di persidangan. Jadi ranah pembuktian itu adalah untuk menguji fakta-fakta dari kedua belah pihak, menguji dari alat bukti dari kedua belah pihak. Nah, nanti hakim akan mengambil kesimpulan mana fakta yang paling tepat berdasarkan alat bukti yang sah. Sepertinya pemeriksaan sudah hampir rampung. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan dilimpahkan ke kejaksaan. Memang si Ferry mengajukan permohonan penangguhan melalui kuasa hukumnya, tapi saya tadi melihat arahnya akan segera limpah, berarti tidak ada penangguhan perdamaian. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.